Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang saya Nur Harisyah Pratiwi dapat kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam Suara Sriwijaya. Suara Sriwijaya menghadirkan dialog yang informatif tentunya dengan tema yang menarik. Dan hari ini kita akan membahas seputar memancing nih pemirsa. Dalam tema Satu Joran 1000 Teman. Untuk membahas tema kita hari ini saya sudah bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio. Langsung saja akan saya sapa. Yang pertama adalah Bapak Endang Kosasih selaku Ketua SMS Silaturahmi Mancing Sumsel. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Baru pulang mancing nggak nih Pak? Baru pulang mancing. Baru pulang mancing ya, wih. Banyak nih Pak ikannya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga akan sapa narasumber kita selanjutnya ini Ki Agus Azhar selaku Ketua Angler Indonesia atau akrab disapanya Pak Wo Azhar. Assalamualaikum Pak Wo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Wo? Amin, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pulang mancing juga nggak nih? Enggak. Enggak. Oh, barusan kemarin capek mancingnya. nih, ya. Wow. Kelihatan tapi tetap seger ya habis jalan-jalan mancing keliling-keliling. Hitung sana ya. Wah, jauh juga ya Pak Wo ya. Baik, Pak Wo dan juga Pak Endang, hari ini kita akan bahas seputar kegiatan Bapak-bapak nih hari ini seputar memancing tentunya. Dan untuk pemirsa yang juga ingin bergabung bersama kami, Anda dapat menghubungi melalui line telepon di 0711 311 454. Hari ini saya tidak hanya kehadiran Pak Endang dan juga Pak Wo Azhar. Di sini sudah ada audiens kita nih, para anggota dari Silaturahmi Mancing Sumsel dan juga anggota dari Angler Indonesia Zona Palembang. Assalamualaikum, halo. Satu joran. Satu joran. Ulangi lagi. Satu joran. Wah, luar biasa semangatnya ya, benar-benar ya luar biasa nih kalau pemancing tuh beda. Wih, biasa mancing apa ya Pak? Mancing ikan ya Pak ya? Oke, hari ini kita akan membahas seputar Satu Joran 1000 Teman. Saya mau tanya dulu nih, kenapa tema kita nih luar biasa sekali namanya Satu Joran 1000 Teman. Saya mau tanya nih ke Pak Wo Azhar, kira-kira makna dari Satu Joran 1000 Teman ini apa? Intinya kita memancing itu basicnya pasti memerlukan joran. Dengan joran tersebut kita bisa berkumpul, kita bisa bersama teman lain. Jadi intinya terus dan menerus kita mendapat teman dari satu joran ini dan begitu juga teman lain. Jadi kami menciptakan satu joran ini 1000 teman. Wah, luar biasa. Jadi dari satu joran itu maksudnya satu ini ya Pak? Ya, jadi bertambah terus teman kita. Jadi dari joran itu dari teman ke teman akhirnya menjadi satu komunitas. Satu keluarga gitu ya Pak ya, sama-sama. Bahkan seluruh Indonesia. Wah, jadi luar teman biasa, kan. luar biasa. Kalau dari Pak Endang sendiri, kira-kira benar nggak yang dirasakan sama Pak Endang bahwa dari satu joran ini bisa memunculkan banyak teman Pak? Sama seperti yang dikatakan Pak Wo Azhar, bahwa bisa kita rasakan sendiri dengan satu joran ternyata bisa membentuk satu persatuan. Kekompakan, karena apa, dari satu joran ras, suku, agama, baik pun status sosial itu sepertinya bukan satu halangan untuk menyatukan, gitu ya, Pak, ya? mengumpulkan rekan-rekan kan. Jadi untuk saya sangat berarti sekali itu untuk komunitas mancing joran itu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Bapak-bapak. Jadi ternyata memang dari satu hobi yang sama gitu ya Pak, makanya bisa berkumpul, jadi bisa menjadi suatu komunitas dan juga keluarga tentunya. Tapi saya mau tanya lagi nih ke Pak Wo Azhar. Pak Wo, kenapa dari sekian banyak hal-hal yang berkaitan dengan alam gitu ya, kenapa lebih memilih memancing? Karena kalau saya sendiri khususnya karena mancing ini sudah basic saya, karena satu membuat kita rileks. Kedua, olahraganya ada. Ketiga, refreshing seperti wisata. Kita bisa melihat alam-alam di sekitarnya. Sekaligus jalan-jalan jadi ya Pak Wo ya? Iya, ketiga. Atau keempat, kita dipaksa olahraga. Dengan begitu mendapatkan ikan, strike ikan, kita itu otomatis tidak disadari bahwa kita itu berperang, memacu. Betul. Bagaimana hasil strike ini lanjut ke atas. Perlawanan ikannya juga lumayan kuat biasanya Pak, apalagi kalau dapat ikan yang besar sekali, gitu kan. Apalagi ikan laut. Wah, ikan laut tuh apalagi nih. Kalau dari Pak Endang Kosasih sendiri, kenapa lebih memilih mancing? Ya memilih mancing memang hobi mungkin dari kecil. Wah, dari kecil.
mancing itu saya anggap untuk melatih kesabaran. Karena rata-rata pemancing mau tidak mau dia harus betul-betul sabar menunggu rezeki dari yang di atas. Betul. Dan sehingga melatih kita untuk sabar. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Oh, jadi karena mancing itu biasanya perlu nunggu dulu gitu ya Pak ya, perlu apa ya, kita mesti pasang peralatannya dan lain-lain, jadi itu bukan salah satu hobi yang mudah gitu, tapi di situ keseruannya gitu ya Pak ya, apalagi pas udah dapat ikannya. Ini kalau misalnya saya tanya, ini kan di depan kita udah ada rekan-rekan dari SMS atau Silaturahmi Mancing Sumsel dan juga Angler Indonesia Zona Palembang. Kira-kira sebenarnya apa sih Pak tujuannya diciptakan komunitas ini? Silakan Pak Wazar. Itu satu komunitas ini karena kita sama hobi, jadi sama hobi ini kita berkumpul lah dalam satu kumpulan ini satu untuk memudahkan kita ke mana arah kemana kita mancing. Kedua mungkin biayanya lebih murah. Dengan mancing ini kita sananya ke mana spot-spot yang lebih mahal, yang memerlukan kapal, perahu dan sebagainya. Dengan ada komunitas ini kita bisa lebih murah. Juga kita bisa tepat sasaran karena orang banyak, otaknya itu banyak karena komunitas kan, Iya, otaknya betul. banyak. Jadi kalau kita mau ke sana, arahnya kemana dan pakai apa, jadi cepat dan tepat. Tepatnya apa, sasarannya apa umpan yang dipakai, teknik apa yang dipakai. Itu gunanya komunitas. Dan juga kami di komunitas ini kami tambahin dengan adanya agama, jadi ada pengajian setiap bulan. Ya. Jadi selain memancing gitu ya Pak ya, tapi nggak cuma itu aja, Itu ternyata ada silaturahmi yang lain gitu, Silaturahmi lain. bentuk-bentuk yang lain gitu kan. Kalau dari Pak Endang sendiri, ini SMS Silaturahmi Mancing Sumsel itu sudah berjalan berapa lama Pak? Oh, kalau SMS, kalau saya di mancing, di grup mancing khususnya kan, sudah cukup lama. Tapi di SMS ini belum terlalu lama. Belum gitu terlalu lama. Tapi kalau untuk jam terbang mancing ya cukup lama juga gitu kan. Sudah berapa lama Pak? Bergabung. Sekitar 5 tahunan lah kalau 5 tahunan. ikut gabung di komunitas itu kan. Karena komunitas itu menurut saya untuk mempermudah kita menuju spot. Dengan adanya komunitas kita bisa menyalurkan bukan hanya sekedar sebatas mancing saja kan. Di situ ada yang namanya kegiatan sosial, keagamaan kan ada dirangkum dalam situ kan. Dan di saat trip itu pun juga ada hal-hal yang kita temukan saat trip keluar kota, ternyata ada di luar daerah yang begitu apa namanya itu, ya terlihatlah kekompakan kayak gitu kan, kekompakan rekan-rekan. Oke, kalau misalnya ini saya mau tanya juga, kalau anggotanya itu biasanya terdirinya dari siapa aja nih? Tapi sebelum itu kita mau lihat dulu visual yang ada, yang mau lewat ini apa ya, mau tayang nih untuk pemirsa. Silakan kita lihat dulu visual seputar memancing dari bapak-bapak ini yang seru pastinya. Wah, ini di mana nih Pak? Ini di Pedamaran. Di Pedamaran. Ya. Lalu itu di Lampung itu, laut itu. Oh ini di laut. Di mana Pak? Daerah mana Pak? Daerah menengah lah, daerah SMR itu. Daerah Labuan sama Iya. Jadi ternyata mancingnya itu nggak cuma di Sumsel aja ya Pak ya, memang Sumsel. keliling-keliling. Iya. Memang di Wah. tengah Kemarin laut berapa keliling. lama Pak ini Pak di Lampung? Di Lampung 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Iya. Wah luar biasa. Dapat ikannya apa aja Pak? Macam-macam, ada kerapu, ya ada kakap, ada tenggiri, ada JT, disingkat JT itu Gian Traveling. Oh, kalau untuk beratnya sendiri itu yang paling berat, paling gede berapa Pak? Kalau yang pernah kita dapatkan sampai 40 kiloan. Wah luar biasa. Seru ya Pak ya ternyata ya, bisa sambil jalan-jalan Iya. begini ya Pak. Iya, asik. Terus abis itu ikannya
Langsung goreng di tempat Pak, langsung makan di tempat. Sebagian. Sebagian Ya. bakar-bakaran ya Pak ya. Bawa ke rumah bakar-bakaran. Luar biasa. Oleh-oleh juga ya Pak ya. Iya. Wah, jadi Dan bisa bagi-bagi betul, tetangga-tetangga. bagi-bagi ke tetangga. Nah, pemirsa itu tadi visual atau video keseruan memancing dari Angler Indonesia Zona Palembang gitu ya Pak Zona ya? Palembang, ya. Wah, di Lampung pemirsa ternyata komunitas ini tuh nggak cuman memancing di wilayah Sumsel aja, tapi juga eksplor di seluruh provinsi pastinya. Luar biasa sekali. Nah, tadi saya mau tanya ke Pak Wo Azhar. Pak Wo, ini kalau untuk apa namanya komunitas biasanya ini anggotanya tuh terdiri dari siapa aja sih Pak? Komunitas itu terdiri dari kami membentuk komunitas, tapi di komunitas lain komunitas itu berbeda-beda. Tapi kalau kami sih ada ketua, wakil ketua, penasehat, pembina, dan sekretaris, bendahara. Terus kami membentuk itu leader. Leader itu dalam arti pemimpin di lapangan. Berarti leadernya terbagi 3 kami, yaitu leader SW, soil water atau air laut, Iya. atau duanya itu pest water untuk air sungai. Ketiganya itu termasuk itu FW juga, itu pest water atau air sungai itu yaitu udang. Jadi 3 kami bentuk. Jadi leadernya itu masing-masing punya tugas masing-masing, Iya. menguasai masing-masing. Oh gitu. Jadi ternyata apa namanya ada strukturnya Iya. juga ya Pak ya, bukan cuman apa namanya hobi aja gitu kan. Baik, saya mau tanya juga nih ke Pak Endang, kalau di SMS sendiri itu anggotanya saat ini sudah berapa orang nih Pak? Dan terdiri dari siapa aja gitu? Misalnya mungkin dari ada ternyata yang masih kuliah atau semuanya udah dewasa semua. Silakan Pak. Kalau untuk pesertanya itu seluruh kalangan, dari yang masih umur dari remaja sampai ke yang sudah cukup tua gitu kan, cukup berumur. Ada yang dosen, ada yang Dengan berbagai macam profesi, ada dosen, bahkan ada pegawai bangunan, kuli bangunan, bahkan macam-macam. ya bermacam-macam inilah profesi. Yang memiliki Ya, hobi yang sama dengan gitu ya hobi Pak yang ya. sama. Jadi tidak ada keterbatasan profesi, usia gitu ya Ya, Pak ya. tidak ada. Semuanya Sama. jadi sama gitu, sama-sama suka mancing pastinya. Nah, kita kalau mau ngobrolin soal mancingnya nih Pak, sebenarnya kalau untuk peralatan sendiri tuh yang dibutuhkan atau disiapkan gitu Pak untuk memancing apa aja sih? Silahkan Pak Wo. Terutama kita lihat dari target kita. Jadi target kita apa? Target kita ikan laut, kita siapkan peralatan untuk laut dan teknik laut. Jadi di laut itu macam-macam, seperti kalau Gian Traveling atau GT disebut itu. Jadi kita memainkan dua teknik di situ. Bisa jig atau jigging, bisa memainkan popper atau disebut itu alatnya popper, tapi tekniknya itu popping. Atau di antara apa namanya kayak pancing itu ada yang untuk laut nggak tuh Pak? Ini ada, seperti contoh ini trolling. Oh dia lebih besar ya Pak ya Lebih dibanding besar. yang lain? Terus ini tekniknya trolling ini dia ditarik ke kapal pakai mino yang kedalaman 6 meter ke atas. Jadi 6 meter, 8 meter, 12 meter sampai 15 meter kedalamannya. Ini targetnya Gian Terpeli sama Tenggiri. Oh ikan-ikan yang lumayan besar Iya. gitu ya Pak ya. Kalau yang di sebelahnya itu Yang ini fopping. foving. Nah, ini popping yang digunakan untuk GT, yaitu posisinya dia ada karang di dalam laut atau di pinggiran, tuh di Iya. pinggiran, atau kita pakai lemparkan popper ke arah ke pinggiran laut tadi. Jadi memancing dia keluar. Gitu kalau itu yang medannya mungkin lumayan ini ya Pak ya, lumayan susah gitu ya. Kalau yang apa tadi tuh Pak, yang itu. Tapi kalau yang di sebelahnya yang lebih kecil-kecil, apakah itu untuk di luar laut, maksudnya kayak di sungai gitu, di rawa atau gimana? Ya, kalau yang seperti yang ini casting. Casting ini terbagi 2. Jadi casting ada UL, ada casting medium. Kalau casting UL itu dia karena UL sendiri dari kata dari ultralight, jadi sangat ringan. Iya betul. Ya, jadi sangat ringan, ini dia lenturannya lebih ringan. Itu untuk casting gabus, ya toman. Tapi kalau medium itu bebannya agak untuk
yang ikannya lebih besar sedikit Ikan lagi. lebih besar. Oh gitu. Itu casting juga. Berarti ternyata kalau yang saya lihat nih, apa namanya, pancingan untuk yang di kolam ternyata beda ya Pak ya? Beda kolam dia nggak memerlukan teknik dia seperti bottom, Iya, jadi betul, dasaran betul, betul. tekniknya. Nah, sama kayak yang ujung ini kecil pancing udang. Jadi teknik bottom jadi dia. Iya, Bottom iya. itu teknik dasaran. Wah, luar biasa. Kalau misalnya kita berbicara soal peralatannya tadi Pak, kan kalau yang di depan ini apa aja nih Pak? Nah, ini yang kita sebut itu pensil. Jadi Pensil. ya suatu lure namanya pensil, dia bergerak lebih semeter dari permukaan air jadi dalam muter. Nah, lain sama kayak minnow. Iya. Minnow dia lebih dalam. Oke. Boleh kita angkat telepon dulu ya Pak ya sebelum Siap. melanjutkan. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Baik, dengan siapa di mana Pak? Dari Pak Suramati, Bu, Mariana. Baik, silakan Pak untuk pertanyaannya mungkin ke Pak Endang atau ke Pak Wazhar. Saya mau bertanya langsung ke Pak Endang, Bu. Oke, silakan. Begini, Pak Endang. Kita kan hobi mancing juga, Pak. Iya, ya. Kadang-kadang mancing itu ya macam-macam ikan, Pak. Yang sering ikan pantak, Pak. Namanya, Pak. Oh iya, ya, siap. Nah, kadang-kadang kita lupa bawa obat, Pak, dari rumah. Kira-kira obat yang alternatif di situ kira-kira apa, Pak? Kira-kira pantak sebilang atau kiper, gimana itu, Pak? Solusinya, Pak. Tolong, Pak. Oh, oke, terima kasih. Oke, baik. Itu aja ya Pak ya pertanyaannya. Terima kasih. Boleh, silakan Pak Endang langsung dijawab dulu. Memang itulah kendala kita mancing ini. Kadang-kadang di lokasi-lokasi mancing, di tempat-tempat mancing, kadang tanpa kita sadari di situ ada sejenis ikan yang beracun, dalam arti patilnya yang berbisa. Bahkan kalau orang yang tidak biasa bisa demam berhari-hari, bahkan masuk rumah sakit. Tapi ada beberapa tips yang saya tahu melalui mungkin karena seringnya saya mancing dan seringnya kayak saya kena patil tadi. Nah, sehingga sering kawan-kawan melihat saya gitu kan, sesama mancing, kadang satu kali sehari kena patil sembilang itu kan, sembilang sini sembilang, karena di situ kan ada jenis-jenis ikan yang berbisa itu seperti sembilang, kiper, pari, bahkan kaki saya ini masih sekarang masih luka itu kan bekas kena lepu, itu ikan-ikan berbisa itu kan. Tapi cara ngatasinya kita, kalau saya perhatikan, mungkin ini agak di luar medis sedikit kan, tapi saya memperhatikan dari kebiasaan yang saya alami, ternyata saya pelajari, ternyata di sini kita memerlukan kecepatan dan ketepatan waktu. Di saat kita kena patil tadi, sesegera mungkin kita cabut dan sesegera mungkin kita urut supaya Keluar racunnya. keluar racunnya. Jangan, dan disinilah ada perhitungan detik itu kan. Kalau memang racun ini sudah sempat mengalir ke tubuh, tentunya akan kita rasakan seluruh tubuh kan. Iya betul. Nah tapi kalau dengan kecepatan tadi kan kita urut, dan sudah itu jangan lupa kita panaskan. Kalau kita misalnya kalau perokok itu kan, jadi pas kita urut kan, langsung kita panaskan di tempat yang terluka tadi. Nah karena apa? Karena kalau pola darah itu kan menghantarkan ke seluruh tubuh. Iya. Nah disinilah kita berpacu untuk secepat mungkin kita untuk jangan kalah oleh waktu tadi kan, dengan beredarnya racun di pengaliran racun ke tubuh. Jadi kita pencet dan situ kita panasi luka tadi dengan api rokok. Bahkan sampai apa nama itu? Kalau boleh di zoom boleh. Nggak usah Pak, nggak apa-apa Pak. Masih luka kena apa kemarin bersama kawan-kawan mancing. Nah ternyata dengan 1,5 jam itu saya sudah stabil lagi, bahkan tidak terasa sama sekali. Nah sambil pencet kita bakar, karena apa? Racun itu akan mungkin sejenis racun gitu kan, dia mungkin akan lebih cepat beku, mati kalau kita panasi dengan sekian derajat. Bahkan lebih baik mengharapkan dia melepuh, dalam arti apa bahasa melepuh itu kan? Bahasa kita itu mutung kira-kira kan? Benar-benar Itu Pak kan? melepuh. Oke. Mutung hangus kayak gitu kan kira-kira. Berarti, tapi mungkin juga kalaupun emang mau persiapan, berarti sebenarnya begitu. Mungkin udah diurut, dikeluarin, dikasih obat gitu nggak apa-apa ya Pak ya berarti ya? Ya mungkin kalau kita bawa obat, ya mungkin ada obat pereda nyeri lah kira-kira kan kayak gitu kan. benar. Nah tapi jangan lupa juga kan, kita siapkan air hangat,
Nah, sudah itu air kita tangan yang kita lakukan direndam di air hangat. Karena air hangat itu akan meredam rasa sakit. Oke. Nah, sedangkan proses sakitnya tadi akan tidak terasa sakit lagi itu kan. Sampai Baik. setengah jam dan setelah itu kita biasanya normal kembali. Amin. Oh, berarti gitu ya. Semoga tips ini juga membantu nih untuk para pemancing di rumah juga mungkin yang suka atau pernah terkena patil yang beracun seperti itu. Baik, Pak Uwo Azhar dan juga Pak Endang, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah iklan berikut yang mau lewat. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Kami akan kembali.